Emas sedang berdiri di zona genting. Kilau yang selama ini terlihat seperti simbol keamanan dan ketenangan, tiba-tiba berubah jadi cermin kegelisahan global. Harga emas yang sempat menyentuh angka $5.000 Amerika per troy ounce terpental turun ke kisaran 4.900, bukan karena emas kehilangan nilainya, tapi karena dunia kembali diingatkan bahwa pasar tidak pernah bergerak hanya dengan logika sederhana. Dolar Amerika menguat, suku bunga belum jelas arahnya. Federal Reserve masih berhati-hati terhadap inflasi, dan investor mulai menahan nafas. Di saat yang sama, sesuatu yang lebih menarik justru terjadi di dua negara dengan pengaruh terbesar terhadap emas dunia, yaitu India dan Cina. Di India, emas seperti barang mahal yang tiba-tiba tidak lagi disambut dengan tangan terbuka. Tapi di Cina, emas justru diburu seperti pelindung terakhir dari badai yang belum selesai. Kita mulai dari satu hal mendasar dulu. Emas bukan sekedar logam mulia, ia adalah simbol ketidakpercayaan terhadap sistem. Setiap kali ekonomi global goyah, emas naik. Setiap kali bank sentral terlihat ragu, emas menguat. Setiap kali inflasi terasa menggerogoti daya beli, emas kembali dicari. Tapi sekarang situasinya lebih rumit. Federal Reserve belum menurunkan suku bunga secara agresif karena inflasi belum sepenuhnya jinak. Artinya, dolar tetap punya daya tarik. Dan ketika dolar kuat, emas biasanya tertekan. Ini hukum dasar pasar, lo tidak bisa mengabaikan korelasi itu. Turunnya harga dari 5.000 ke 4.900 bukan sekedar angka, itu adalah sinyal psikologis. Level 5.000 adalah batas mental. Ketika gagal bertahan di sana, sebagian pelaku pasar membaca itu sebagai tanda bahwa rally belum punya tenaga baru. Mereka ambil untung, mereka parkir dana, mereka menunggu kepastian arah kebijakan moneter, dan pasar, seperti biasa, bereaksi cepat. Tapi cerita tidak berhenti di sana. Karena emas bukan hanya soal grafik di layar Bloomberg atau angka di aplikasi trading. Emas hidup di pasar fisik. Ia dibeli di toko perhiasan. Ia disimpan di brankas. Ia dipakai di pesta pernikahan. Dan disinilah India memainkan peran besar. India adalah salah satu konsumen emas terbesar di dunia. Permintaan emas di sana bukan sekadar investasi, tapi budaya. Pernikahan, festival, tradisi keluarga, semuanya berkaitan dengan emas. Namun ketika harga terlalu tinggi dan volatilitas terlalu liar, pembeli retail menahan diri. Produsen perhiasan tidak agresif menambah stok. Diskon muncul di pasar domestik India. Artinya apa? Artinya pasokan lebih banyak daripada permintaan dalam jangka pendek. Ini menarik, karena biasanya India menyerap emas dalam jumlah besar ketika harga terkoreksi. Tapi kali ini, konsumen terlihat lebih hati-hati. Mungkin daya beli sedang tertekan. Mungkin ada kekhawatiran ekonomi domestik. Mungkin masyarakat menunggu harga lebih stabil. Apapun alasannya, efeknya jelas. Permintaan melemah, tekanan harga bertambah. Sekarang kita pindah ke China. Di saat India menahan diri, China justru memperlihatkan wajah berbeda. Menjelang tahun baru Imlek, permintaan emas fisik meningkat. Tapi yang lebih penting adalah langkah People's Bank of China yang terus menambah cadangan emasnya. Ini bukan langkah simbolis, ini strategi jangka panjang. Bank Sentral China paham satu hal. Dalam dunia yang makin terpolarisasi secara geopolitik, cadangan emas adalah bentuk diversifikasi dari dominasi dolar. Kalau lo perhatikan beberapa tahun terakhir, China secara konsisten mengurangi ketergantungan terhadap aset berbasis dolar dan meningkatkan kepemilikan emas. Ini bukan keputusan emosional, ini keputusan strategis. Emas memberi perlindungan terhadap risiko sanksi, risiko mata uang, dan risiko sistemik. Jadi ketika China membeli emas, itu bukan soal harga jangka pendek, itu soal posisi jangka panjang dalam percaturan global. Disinilah paradoksnya. Dua pasar terbesar dunia bergerak berlawanan. India melemah, China menguat. Satu membuang, satu memburu. Dan pasar global berada di tengah tarik-menarik itu. Inilah yang membuat volatilitas tetap tinggi. Harga bisa naik cepat, tapi juga turun mendadak. Karena setiap pergerakan tidak hanya ditentukan oleh data ekonomi Amerika, tapi juga oleh kebijakan Bank Sentral Asia dan psikologi konsumen. Gue ingin lo melihat ini lebih dalam. Banyak orang mengira harga emas hanya dipengaruhi oleh inflasi atau perang. Padahal realitasnya jauh lebih kompleks. Ada suku bunga, ada nilai tukar dolar, ada pembelian bank sentral, ada permintaan perhiasan, ada spekulasi hedge fund.
Semua bercampur dalam satu ekosistem besar bernama pasar global. Ketika Federal Reserve memberi sinyal hati-hati terhadap inflasi, itu berarti suku bunga tidak akan turun secepat yang diharapkan pasar. Suku bunga tinggi membuat obligasi dan dolar lebih menarik. Investor global yang mencari imbal hasil mungkin memilih dolar daripada emas, karena emas tidak memberi bunga. Ia hanya memberi perlindungan nilai. Jadi, ketika bunga tinggi, opportunity cost memegang emas menjadi lebih mahal. Tapi di sisi lain, ketidakpastian geopolitik belum hilang. Ketegangan perdagangan, fragmentasi ekonomi global, rivalitas Amerika dan China, semuanya masih membayangi. Dalam kondisi seperti ini, Bank Sentral cenderung menambah cadangan emas sebagai bentuk asuransi. Dan ketika Bank Sentral membeli, itu memberi dasar fundamental yang kuat bagi harga dalam jangka panjang. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Kita sedang melihat pertarungan antara kekuatan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ditekan oleh dolar kuat dan suku bunga tinggi. Jangka panjang ditopang oleh pembelian bank sentral dan ketidakpastian global. India melemah dalam konsumsi retail, China menguat dalam akumulasi cadangan. Hasilnya, pasar tidak punya arah yang benar-benar stabil. Dan disinilah banyak investor retail sering keliru. Mereka melihat harga turun sedikit, lalu panik. Atau melihat harga naik, lalu FOMO. Padahal, emas bukan aset untuk diperlakukan seperti saham gorengan. Emas adalah aset perlindungan. Ia bekerja paling baik dalam portofolio yang seimbang, bukan sebagai alat spekulasi jangka sangat pendek. Lo perlu jujur pada diri sendiri. Kalau tujuan lo beli emas hanya karena takut ketinggalan momentum, maka setiap koreksi akan terasa menyakitkan. Tapi kalau lo beli emas sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi, maka volatilitas jangka pendek seharusnya tidak terlalu mengguncang mental lo. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa harga yang sudah naik tinggi membuat sebagian pasar jenuh. Ketika harga menyentuh $5.000, itu bukan level murah. Banyak pembeli yang menunggu koreksi. Dan ketika koreksi datang, mereka belum tentu langsung masuk. Mereka menunggu konfirmasi. Mereka ingin kepastian bahwa tren naik masih utuh. Sementara itu, penguatan dolar bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Selama ekonomi Amerika relatif lebih kuat dibanding kawasan lain, dolar akan tetap punya daya tarik. Dan selama dolar kuat, emas harus bekerja lebih keras untuk naik. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah fakta bahwa bank sentral di berbagai negara, tidak hanya China, terus meningkatkan cadangan emas dalam beberapa tahun terakhir. Ini tren yang konsisten, dan tren ini mencerminkan perubahan besar dalam arsitektur keuangan global. Dunia tidak lagi sepenuhnya percaya pada satu mata uang dominan. Diversifikasi menjadi kata kunci. Kalau kita tarik garis lebih besar, fenomena India dan China ini seperti cermin dari kondisi global. Konsumen retail lebih sensitif terhadap harga dan volatilitas. Mereka menahan diri ketika harga terasa mahal. Sementara institusi besar berpikir lebih panjang. Mereka tidak terlalu peduli fluktuasi mingguan. Mereka melihat risiko sistemik 5 atau 10 tahun ke depan. Ini pelajaran penting buat kita semua. Kadang yang membedakan hasil investasi bukan seberapa cepat kita bereaksi, tapi seberapa jauh kita melihat ke depan. Harga emas di 4.900 bukan berarti kiamat bagi emas, tapi juga bukan jaminan bahwa rally akan langsung berlanjut. Zona genting artinya ketidakpastian tinggi. Artinya peluang dan resiko sama besarnya. Artinya keputusan harus lebih rasional, bukan emosional. Dan kalau lo perhatikan dengan kepala dingin, pergerakan berlawanan antara India dan China justru menunjukkan bahwa emas masih relevan. Ia tidak ditinggalkan. Ia hanya berpindah tangan dari pembeli retail yang sensitif harga ke bank sentral yang berpikir strategis. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah emas akan naik atau turun minggu depan. Pertanyaannya adalah bagaimana lo memposisikan diri di tengah dinamika global yang berubah cepat ini. Apakah lo ikut panik setiap kali harga bergerak? Atau lo punya rencana yang jelas? Karena pada akhirnya, emas hanyalah alat. Yang menentukan hasil tetap cara berpikir kita. Kalau kita reaktif, pasar akan mengendalikan emosi kita.
Tapi kalau kita reflektif, kita bisa memanfaatkan volatilitas sebagai peluang. Kondisi saat ini mengajarkan satu hal sederhana namun sering dilupakan. Keamanan finansial tidak datang dari harga yang selalu naik. Ia datang dari strategi yang matang, dari pemahaman resiko, dari kesabaran. Emas mungkin sedang berkilau redup untuk sebagian orang, tapi bagi yang melihat lebih dalam, ia tetap menjadi simbol kehati-hatian di era yang penuh ketidakpastian. Dunia sedang berubah, pola perdagangan berubah, hubungan antar negara berubah, dan dalam perubahan besar seperti ini, aset yang netral dan tidak bergantung pada janji satu pemerintah tetap punya tempat. Jadi, kita tidak perlu terlalu euforia ketika emas menembus level psikologis dan tidak perlu terlalu pesimis ketika ia terkoreksi. Yang lebih penting adalah memahami konteksnya. India menahan diri bukan berarti dunia meninggalkan emas. China membeli bukan berarti harga pasti langsung terbang. Ini permainan keseimbangan. Di titik ini mungkin yang paling bijak adalah kembali pada prinsip dasar. Diversifikasi, disiplin, dan tujuan jangka panjang. Jangan biarkan headline mengatur keputusan lo. Jangan biarkan volatilitas jangka pendek menghapus rencana jangka panjang. Karena pasar selalu bergerak dalam siklus. Hari ini zona genting, besok bisa jadi zona peluang. Yang membedakan adalah kesiapan kita. Dan kalau lo merasa pembahasan seperti ini membuka perspektif baru, kalau lo merasa analisis yang lebih dalam seperti ini membantu lo melihat pasar dengan lebih tenang dan rasional, dukung channel ini dengan like, share ke teman atau keluarga lo yang juga lagi bingung melihat pergerakan emas, dan subscribe supaya kita bisa terus membahas isu ekonomi global dengan sudut pandang yang jujur, kritis, dan tetap logis. Kita tidak mencari sensasi, kita mencari pemahaman. Karena di dunia yang penuh kebisingan, yang paling berharga bukan sekedar emas, tapi kejernihan berpikir.